Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gina Sabrina. Untuk kali ini kita akan membahas suatu materi yang berjudul bilangan bentuk akar. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, bilangan bentuk akar itu apa sih? Maka dari itu kita mulai dari pengertian bilangan bentuk akar. Nah, pengertian pertama. Bentuk akar merupakan akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional, tapi merupakan bilangan irasional. Penulisan bentuk akar secara umum yaitu akar pangkat N dari A pangkat M. Bacanya seperti itu ya teman-teman. Akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan P. Dengan A, N, M adalah bilangan bulat dan P bilangan irasional. Contohnya, akar kuadrat dari 2, akar kuadrat dari 3, akar kuadrat dari 5, akar kuadrat dari 7, dan seterusnya. Untuk bilangan akar kuadrat dari 9, akar kuadrat dari 16, akar kuadrat dari 0,01 bukan merupakan bentuk akar karena hasil dari akar kuadrat dari 9, akar kuadrat dari 16, akar kuadrat dari 0,01 adalah bilangan rasional, yaitu akar kuadrat dari 9 itu sama dengan 3, akar kuadrat dari 16 itu sama dengan 4, akar kuadrat dari 0,01 itu adalah 0,1. Nah, tadi kan kita udah singgung nih bilangan rasional dan bilangan irasional. Untuk mengingatnya kembali, maka bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A, B adalah bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0. Contohnya seperti apa? 1, 2, 2 per 3, 0,3, 1 per 5, dan seterusnya. Nah, sedangkan bilangan irasional adalah kebalikan dari bilangan rasional, yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A dan B-nya bilangan bulat, serta B tidak sama dengan 0. Contohnya, akar kuadrat dari 2. Akar kuadrat dari 2 itu hasilnya 1,41421 dan seterusnya. Tidak bisa terhitung ada berapa karena masih ada kelanjutannya. Begitupun dengan Pi. Pi bernilai sama dengan 3,14159 dan seterusnya. Begitu juga dengan E sama dengan 2,7182818 dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk akar kuadrat dari negatif 3, akar kuadrat dari negatif 5, akar kuadrat dari negatif 7, ini merupakan bilangan bentuk akar karena akar dari bilangan negatif juga merupakan bilangan irasional. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian kedua. Bentuk akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat. Nah, bentuknya seperti ini. Akar kuadrat dari A itu akan sama dengan A dipangkatkan 1 per 2. Akar pangkat N dari A itu akan sama dengan dari A pangkat 1 per N. Satunya dari mana? Dari sini, dari si pangkat A-nya. Kalau 2 ini, biasanya akar pangkat kuadrat itu 2-nya tidak dituliskan. Tapi kalau seperti ini berarti dia akar 2 ya, akar kuadrat. Nah, untuk yang ketiga itu ada akar pangkat N dari A pangkat M. Ditulisnya A pangkat M per N. Nah, kita ke contoh ya teman-teman. Untuk yang pertama, akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 8 pangkat 1 per 3. Sama dengan 8-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 3, lalu kita pangkatkan dengan 1 per 3, kita selesaikan menjadi 2 pangkat 1, hasilnya 2, ini rasional. Berarti akar pangkat 3 dari 8 itu bukan bentuk akar, karena masih kita bisa ubah menjadi rasional. Nah, begitupun dengan akar kuadrat dari 7 sama dengan 7 pangkat 1 per 2, ini tidak bisa kita ubah menjadi suatu bentuk bilangan rasional ya, maka jadi irasional dan ini merupakan bentuk akar.
Nah, untuk akar pangkat 3 dari 10 atau sama dengan 10 pangkat 1/3, ini pun irasional, maka ini juga bentuk akar. Untuk contoh yang terakhir ada akar pangkat 3 dari 11 pangkat 6. Kalau kita operasikan menjadi 11/6/3 atau menjadi 11 pangkat 2, itu sama dengan 121. Ini merupakan rasional dan bukan bentuk akar. Selanjutnya, kita masuk ke sifat-sifat nih, sifat-sifat bentuk akar. Bentuk akar juga punya sifat-sifat ya. Sebelumnya di pembelajaran bilangan berpangkat juga ada sifat-sifatnya, begitu pula dengan bentuk akar. Nah, ada 3 sifat. Untuk yang pertama, akar kuadrat dari A pangkat 2 itu akan sama dengan A. Akar kuadrat dari A kali B akan sama dengan akar kuadrat dari A dikali dengan akar kuadrat dari B. Dengan syarat A-nya harus lebih besar daripada 0 dan B-nya harus lebih besar dari sama dengan 0. Untuk syarat kedua, akar kuadrat dari A per B akan sama dengan akar kuadrat dari A per akar kuadrat dari B. Dengan syarat A-nya harus lebih besar dari sama dengan 0 dan B-nya harus lebih besar dari sama dengan 0 juga. Nah, kita masuk ke contoh. Untuk contoh pertama, akar kuadrat dari 6 pangkat 2 itu akan sama dengan 6. Akar kuadrat dari 5 dikali akar kuadrat dari 5 akan sama dengan akar kuadrat dari 5 kali 5 atau sama dengan akar kuadrat dari 5 pangkat 2 atau sama dengan 5. Akar kuadrat dari 2 kita kalikan dengan akar kuadrat dari 50 akan sama dengan akar kuadrat dari 2 kali 50 atau sama dengan akar kuadrat dari 100 atau hasilnya sama dengan 10. Akar kuadrat dari 2 kali 7 akan sama dengan akar kuadrat dari 14. Nah, yang terakhir, akar kuadrat dari 3/7 akan bernilai sama dengan akar kuadrat dari 3 per akar kuadrat dari 7. Kita masuk ke operasi aljabar bentuk akar. Untuk operasi pertama yaitu penjumlahan bentuk akar. Nah, penjumlahan bentuk akar konsepnya sama dengan penjumlahan aljabar secara umum, yaitu dapat dijumlahkan apabila sejenis, atau bentuk akar yang dapat dijumlahkan adalah bentuk akar yang sama atau sejenis. Nah, kita lihat bentuk umumnya. A dikalikan dengan akar kuadrat dari M ditambah B akar kuadrat dari M juga akan sama dengan A ditambah B akar kuadrat dari M. Karena ini sama-sama akar kuadrat M, maka bisa kita jumlahkan. Nah, untuk yang kedua, A kali akar pangkat N dari M ditambah B akar pangkat N dari M bisa kita jumlahkan juga menjadi A ditambah B akar pangkat N dari M. Nah, si N-nya ini nih teman-teman harus senilai atau sejenis. Begitu pula yang M-nya. Jadi memang harus sejenis baru bisa kita jumlahkan dengan bentuk umum seperti ini. Kita lihat contohnya. Untuk contoh pertama, akar kuadrat dari A ditambah akar kuadrat dari A akan sama dengan 2 akar kuadrat dari A. Untuk yang kedua, 2 akar kuadrat dari B ditambah 3 akar kuadrat dari B akan sama dengan 5 akar kuadrat dari B. Ini kita bisa baca akar kuadrat dari B atau akar B aja juga nggak apa-apa. Nah, untuk yang ini 4 akar 5 ditambah akar 5 akan sama dengan 5 akar 5. Nah, kita lihat contoh terakhir nih. 4 akar 13 ditambah 2 akar 13 tidak bisa kita gunakan sifat ini ya atau bentuk ini karena akarnya tidak sejenis, maka tidak bisa kita jumlahkan. Nah, untuk operasi yang kedua adalah pengurangan bentuk akar. Pengurangan bentuk akar konsepnya sama dengan pengurangan aljabar secara umum, yaitu dapat dikurangkan apabila sejenis.
Atau bentuk akar yang dapat dikurangkan adalah bentuk akar yang sama dan sejenis. Konsepnya hampir sama dengan penjumlahan, pun dengan bentuk secara umumnya ya. Jadi A akar M dikurang B akar M akan sama dengan A dikurang B akar M. Ini akar M-nya harus sejenis. A akar pangkat N dari M dikurang B akar pangkat N dari M sama dengan A dikurang B akar pangkat N dari M. Kita lihat contohnya. Akar A dikurang akar A akan sama dengan 0. 2 akar B dikurang 3 akar B akan sama dengan negatif akar B. Nah, untuk 4 akar 5 dikurang akar 5 akan sama dengan 3 akar 5. Yang terakhir ada 7 akar 6 dikurang 2 akar 6 akan sama dengan 5 akar 6. Sampai sini paham teman-teman? Ya, insya Allah paham ya. Kalau belum paham bisa diulang lagi nanti videonya agar lebih paham. Untuk operasi aljabar yang ketiga yaitu perkalian bentuk akar. Nah, perkalian bentuk akar hampir sama dengan penjumlahan atau pengurangan. Bentuk akar yang dapat dikalikan adalah bentuk akar yang sama atau sejenis. Sifatnya sama ya, harus sejenis. Ditekankan lagi, sekali lagi, harus sejenis. Atau bentuk umumnya, A akar P dikali B akar Q akan sama dengan A kali B akar P kali Q. Ini sama-sama akar kuadrat, jadi bisa kita kalikan. Nah, untuk yang kedua, A akar pangkat N dari P dikali B akar pangkat N dari Q akan sama dengan A kali B. Ya, A ini kita kalikan dulu dengan B. Lalu bilangan di dalam akarnya kita kalikan juga. Asal si pangkatnya ini sama dan sejenis. Nah, kita lihat contohnya. A akar B dikali C akar D akan sama dengan AC akar BD. Jadi A-nya kita kalikan dengan C, yang di luar kita kalikan dengan di luar, yang di dalam akar kita kalikan dengan dalam akar. Untuk contoh yang kedua, ada 3 kali akar 5 dikali 2 akar 3 sama dengan 6 akar 15. 3-nya kita kali 2, lalu 5-nya kita kali 3. Nah, untuk contoh yang ketiga, ada akar 2 dikali 3 akar 6 sama dengan 3 akar 12. Nah, ini masih dapat kita sederhanakan. Menjadi si 12-nya kita ubah menjadi 4 kali 3, jadi 3 akar 4 kali 3. Jadinya sama dengan 3 akar 4 dikali akar 3. Nah, akar 4 itu kan nilainya berapa? 2 ya teman-teman, jadi 3 kali 2 dikali akar 3, maka jadi 6 akar 3, seperti itu. Ketika yang di dalam akar masih bisa kalian pecahkan menjadi suatu bilangan yang lebih sederhana, maka berarti akarnya bisa disederhanakan. Nah, untuk operasi yang terakhir yaitu pembagian bentuk akar. Pembagian bentuk akar sama dengan perkalian bentuk akar. Bentuk akar yang dapat dibagikan adalah bentuk akar yang sama atau sejenis. Nah, untuk A, B-nya harus lebih besar dari 0 dan Q, B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini ya bentuknya. P akar A per Q akar B akan sama dengan P per Q akar A per B. P akar pangkat N dari A per Q akar pangkat N dari B akan sama dengan P per Q akar pangkat N dari A per B. Kita lihat contohnya. Ada 6 akar 6 per 3 akar 2 akan sama dengan 6 per 3 akar 6 per 2. Atau ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 akar 3. Untuk yang kedua, P akar A per Q akar A akan sama dengan P per Q akar A per A. Atau akar A per A itu kan 1 ya, jadi akar 1 itu kan sama dengan 1, jadi P per Q. Untuk soal yang ketiga, akar 18 per akar 2. Jadi sama dengan akar 18 per 2, atau sama dengan akar 9, atau sama dengan 3. Nah, untuk yang terakhir ada 5 akar 2 per 3 akar 5 sama dengan 5 per 3 akar 2 per 5. Nah, kita masuk ke contoh soal. Carilah penyelesaian dari soal berikut ini.
soal yang pertama, 3 akar 27 ditambah akar 48 dikurang akar 12. Cara penyelesaiannya seperti apa? Nah, kita lihat ya bersama-sama. 3 akar 27-nya kita ubah menjadi 3 akar 9 dikali 3, karena 27 itu 9 kali 3 ya. Ditambah akar dari 16 kali 3, itu 48 ya, 16 kali 3 itu 48. Dikurang akar dari 4 kali 3. Sama dengan 3 kali 3, 3 ini dari mana? Dari si 9 ini. Akar 9 kalau dikeluarkan jadinya sama dengan 3 kan? 3 akar 3, 3 kali 3 akar 3. Ditambah 4 ini dari mana? Dari akar 16 yang ini. Ini kan kalau kita jabarkan jadinya akar 16 dikali akar dari 3 ya, kita pisah. Nah, akar 16-nya itu nilainya berapa? 4. Jadi 4 akar 3. Dikurang begitupun yang ini. Ini kalau kita jabarkan dipisah jadinya akar 4 dikali akar 3. Akar 4-nya bernilai 2, jadinya 2 akar 3. Maka tinggal kita kelompokkan, si 3 kali 3 itu kan 9, ditambah 4 dikurang 2, pakai sifat yang tadi ya, karena akarnya, bentuk akarnya senilai atau sejenis, jadinya 11 akar 3. Untuk yang nomor 2, akar 5 dikali 3 akar 2 dikurang 3 akar 7. Nah, sama seperti yang atas, ini 3 dikali 3 akar 2 kali 5, akar 2 yang ini kita kali dengan akar 5 yang ini pakai konsep sifat yang awal, dikurang 3 kali akar 7 dikali 5. Ini sama dengan 3 akar 10 dikurang 3 akar 35. Sama dengan 3, kita keluarkan si 3-nya ini jadi 3 kali akar 10 dikurang akar 35. Sebenarnya sampai sini juga nggak apa-apa, betul, tapi akan lebih baik jika dikerjakan sampai sini. Nah, untuk soal selanjutnya, sederhanakanlah bentuk akar berikut ini. Akar dari 112 sama dengan akar dari 28 dikali 4 ya, 112 itu. Nah, jadi akar 7 kali 4 kali 4. Nah, ini kan kalau kita pisahkan menjadi akar 7 kali akar 4 kali akar 4. Nah, akar 4 yang ini hasilnya sama dengan 2, akar 4 yang ini hasilnya sama dengan 2. Jadi bisa kita selesaikan menjadi 2 kali 2 akar 7, jadi 4 akar 7. Untuk yang nomor 2, akar dari 5000 sama dengan akar dari 50 dikali 100. Jadi akar dari 2 kali 25 kali 100. Nah, akar dari 100 ini kan kalau kita pisahkan menjadi akar 2 kali akar 25 kali akar 100. Akar 100-nya itu kan sama dengan 10. Akar 25-nya kan sama dengan 5. Jadi 5 kali 10, 50 akar 2. Seperti itu. Nanti ketika teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup WhatsApp kita bersama-sama aja ya. Nah, untuk materi yang terakhir itu merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Nah, untuk yang pertama, pecahan bentuk A per akar B. Pecahan A per akar B dapat dirasionalkan dengan cara mengalihkan pecahan tersebut dengan akar B per akar B, sehingga kita bisa tuliskan menjadi A per akar B sama dengan A per akar B kali akar B per akar B sama dengan A akar B per B. Jadi akar B dikali akar B hasilnya kan B ya, sama dengan A per B akar B. Nah, sudah kebayang ya? Kita lihat contohnya. Untuk 6 per akar 3 sama dengan 6 per akar 3 kita kali dengan akar 3 per akar 3 menjadi 6 akar 3 per akar 3 pangkat 2. Akar 3 pangkat 2 itu berarti 3 ya, jadi 6 akar 3 per 3, jadi 6 per 3 akar 3 sama dengan 2 akar 3. Nah, untuk contoh yang kedua ada 12 per akar 18 sama dengan 12 per 3 akar 12 akar 2, mohon maaf. Jadinya 12 per 3
3 akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Kalau ada yang seperti ini, kita tinggal kalikan si akarnya aja ya. Nggak perlu ada 3-3-nya lagi. Jadinya 12 akar 2 per 6. Namanya dari mana? Akar 2 kali akar 2 kan sama dengan 2. Jadi 3 kali 2, 6. 12 per 6 akar 2 sama dengan 2 akar 2. Nah, untuk yang kedua itu pecahan bentuk C per A tambah akar B atau C per A kurang akar B. Nah, untuk pecahan C per A tambah akar B dapat diubah menjadi C per A tambah akar B kali A negatif akar B per A negatif akar B. Jadi kita kalikan dengan suatu hal kebalikannya. Ketika di bawahnya dijumlah, maka kita kalikan dengan dikurang. Itu hasilnya jadi C kali A per akar B per A kuadrat min B. Kita lihat contohnya. 2 per akar 2 tambah 1 sama dengan 2 per akar 2 tambah 1 kali akar 2 dikurang 1 per akar 2 dikurang 1. Atau sama dengan 2 akar 2 dikali akar 2 dikurang 1 per 2 kurang 1. 2 kurang 1 kan 1 ya, jadi tidak perlu tulis lagi. Jadinya 2 akar 2 dikalikan akar 2 kan jadinya 2 akar 2. 2 dikalikan 1 jadinya negatif 2 gitu. Nah, untuk yang kedua hampir sama dengan yang pertama, hanya bedanya ini pecahannya bentuknya dikurang, maka kita kalikan dengan yang dijumlah. Kita lihat contohnya. Jadi akar 3 per akar 3 dikurang akar 2 sama dengan akar 3 per akar 3 dikurang 2, lalu kita kalikan dengan akar 3 ditambah 2 per akar 3 tambah 2. Jadinya akar 3 dikali akar 3 plus 2 atau ditambah 2 per 3 dikurang 2 akar 2. 3-nya dari mana? Akar 3 kali 3, akar 3. 2 akar 2 pangkat 2-nya dari mana? Dari 2 kali 2. Jadinya 3, akar 3 kali akar 3 jadinya 3. Akar 3 kali tambah 2 jadinya 2 akar 3 per negatif 1. Jadi sama dengan negatif 3 dikurang 2 akar 3. Nah, kita masuk ke yang terakhir, pecahan bentuk C per akar A ditambah akar B atau C per akar A dikurang akar B. Nah, untuk pecahan C per akar A tambah akar B tinggal kita kalikan dengan akar A dikurang akar B per akar A dikurang akar B. Ya, sama dengan yang tadi kebalikannya. Jadi hasilnya C kali akar A dikurang akar B per A dikurang B. Kita lihat contohnya. 2 per akar 2 ditambah akar 3 sama dengan 2 per akar 2 dikali akar 3 kali akar 2 dikurang akar 3 per akar 2 kurang akar 3. Jadi sama dengan 2 akar 2 kali akar 2 dikurang akar 3 dikurang per 2 kurang 3. Mohon maaf ya, saya ulangi. Jadinya 2 kali akar 2 dikurang akar 3 akan per 2 kurang 3 atau hasilnya sama dengan negatif 2 akar 2 ditambah 2 akar 3. Untuk yang kedua bentuknya sama aja ya, sama saja, hanya bedanya ini mah penyebutnya dia negatif, jadinya kita kalikan dengan yang positif. Kita lihat contohnya. Jadinya akar 3 dikurang akar 3 akar 3 per akar 3 dikurang akar 2 akan sama dengan akar 3 per akar 3 dikurang akar 2 dikali akar 3 plus akar 2 dikurang akar 3 plus akar 2. Kita operasikan, hasilnya menjadi 3 ditambah akar 6. Nah, terima kasih. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat dan bisa kalian pahami. Mohon maaf jika ada salah penulisan dan salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.